Feliz más evil. Feliz Navidad, Feliz Navidad. I can feel the evil coming, but Felix never bow. Feel the evil coming, but Felix never bow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Gibran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Ekonomi Syariah 5 angkatan 2021. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang bersama dengan saya pada kali ini adalah Husin Dewantara dan juga Muhammad Rizky Maulana. Baiklah, kita akan lanjut ke materi pertama kita. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi antar negara, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan kata lain, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang mana dapat terjadi pada dua negara atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husin Dewantara akan melanjutkan materi dari Rehan Gibran. Tujuan dari adanya kerjasama ekonomi internasional tersebut diantaranya: 1. Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Yang kedua, menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Yang keempat, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kelima, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Keenam, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Dan yang terakhir, ini yang ketujuh, meningkatkan persahabatan antara negara. Seiring dengan globalisasi ekonomi dunia yang semakin terbuka dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, kerjasama ekonomi menjadi kebutuhan setiap negara. Terlebih tidak semua negara dapat memproduksi sendiri barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduknya, dan tidak dapat mengelola sendiri seluruh kebutuhan sumber daya yang ada di negaranya, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang saling menguatkan agar tidak adanya negara yang dirugikan. Dalam hubungan kerjasama ini hendaknya dilandasi sikap jujur, tanggung jawab, peduli, santun, dan proaktif. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Rizky Maulana. Kepada Muhammad Rizky Maulana saya persilahkan. Sini saya akan melanjutkan materi dari Husin, yaitu untuk keuntungan atau manfaat dari hubungan kerjasama ekonomi internasional ini ada banyak. Di antaranya itu yang pertama, memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri di luar negeri. Yang kedua, transfer teknologi antar negara yang melakukan kerjasama baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Yang ketiga, memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri sehingga produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan skala ekonomi tinggi. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang bekerjasama. Yang kelima, mempercepat persahabatan antar negara sehingga memperlancar proses komunikasi. Yang keenam, meningkatkan efisiensi ekonomi negara-negara yang bekerjasama. Yang ketujuh, mendorong kegiatan investasi antar negara sehingga produksi ekonomi meningkat. Yang ke-8, menghilangkan hambatan struktural dan hambatan strategis dalam perdagangan internasional. Yang ke-9, meningkatkan kualitas atau mutu proses produksi sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas, berdaya
saingan tinggi. Tentunya saat kita bahas kerjasama ekonomi internasional, kita perlu tahu mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, bukan? Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama, ada kerjasama bilateral, di mana kerjasama ini dilakukan oleh dua negara. Contohnya yaitu kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam industri otomotif. Kita tentunya saling menjumpai beberapa merek kendaraan seperti Toyota, Honda, Lexus, Mitsubishi, dan lain. Ada juga hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang manfaat tenaga kerja, yaitu penduduk atau orang Indonesia yang bekerja di Malaysia melalui agen resmi atau bisa kita sebut TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Yang kedua, ada kerjasama regional, yaitu kerjasama antara negara-negara yang berada dalam kawasan tertentu. Contohnya, negara-negara kawasan Asia Tenggara saling bersama dalam wadah organisasi ASEAN. Contoh lain seperti negara-negara Eropa yang saling bersama dalam wadah organisasi masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Ada juga LFAT, Latin America Free Trade Association. Yang terakhir, ada kerjasama multilateral yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Kita ambil contoh, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation atau Forum Kerjasama Ekonomi untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, dan juga ada ASEM atau Asian European Meeting yang merupakan hubungan kerjasama antar kawasan Asia dan Eropa. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.